Desa Jambuir adalah sebuah permata di Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang. Terletak di kaki pegunungan dengan hamparan sawah yang luas, udara yang sejuk, desa ini menyimpan lebih dari sekedar keindahan alam. Disinilah harmoni antara alam dan budaya masih terjaga hingga kini. Perjalanan kami menuju desa Jambuir sangat menyenangkan. Begitu indah pemandangan di sepanjang jalan. Kegiatan pertama yang dilakukan adalah sambutan atau penerimaan, yang kedua adalah briefing tugas, dan yang ketiga adalah pembagian kelompok untuk melakukan observasi. Adapun tujuan membuat video ini adalah untuk mengajak teman-teman semua mengetahui keindahan kesenian yang ada di desa Jambuir. Banyak sekali keunikan yang ada di desa Jambuir yang layak dibagikan kepada masyarakat semuanya, seperti tari, mitos, dan legenda. Agar cerita rakyat tidak hilang dan keseniannya terus mengenal cerita lokal, yang sangat penting karena membantu melestarikan budaya. Di sana kita menggali informasi dari ketiga narasumber. Yang pertama atas nama Bapak Jainatul, yang kedua Ibu Indah Langgeng, dan yang ketiga Bapak Sumarsono, tentang tari topeng Malangan. Dari narasumber yang pertama, yaitu Bapak Jainatul, sebagai pemahat topeng, bercerita tentang siapa yang memperkenalkan topeng di desa Jambuir pertama kali. Guru pertama yaitu Mbak Barjo yang memperkenalkan di masyarakat Jambuir. Namun beliau wafat tahun 2022. Narasumber juga bercerita bagaimana minimnya anak muda yang minat di bagian pemahatan atau pembuatan topeng. Banyak sekali keresahan yang dialami seperti kesulitan dalam menemukan karakter wajahnya. Setiap topeng yang digunakan dalam tari topeng memiliki makna dan simbol yang berbeda-beda, yang mencerminkan karakter dan emosi tertentu. Pada narasumber kedua, yaitu Bunda Langgeng, sebagai pendiri Sanggar Tari Sekar Arum, ia hanya berfokus melatih nari kontemporer, sedangkan untuk tari topeng beliau tidak mengajarinya. Tetapi beliau sedikit menjelaskan bahwa biasanya sebelum memulai tarian, penari melakukan ritual seperti penari topeng, harus ke sumber ambiaan, bahkan makan bunga 3 macam karena diibaratkan sebagai kelancaran saat menari, dan sebelum naik ke panggung penari menghentakkan kakinya sebanyak 3 kali dan mengucapkan bismillah dan berdoa. Pada narasumber yang ketiga, menjelaskan tentang bagaimana penari topeng dianggap dapat berkomunikasi dengan roh leluhur atau makhluk halus melalui gerakan dan irama tarian serta ritual sebelum pertunjukan. Salah satu contoh tari topeng yaitu topeng Bapang, di mana Bapang dipercayai sebagai prajurit yang sombong, angkuh, tetapi tetap patuh pada atasannya. Yang menjadi tantangan saat kami melakukan observasi adalah terjadi hujan deras, tetapi kami tetap semangat dalam melakukannya. Jadi, kami mengambil judul dari cerita ini yaitu tentang tari topeng di Desa Jambuir, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang. Di sini ada sedikit pesan yang kami sampaikan, yaitu kita sebagai anak muda harus selalu menghormati nilai yang diwariskan dari leluhur kita dan melestarikannya agar tidak punah dan keseniannya terus terjaga sampai akhir hayat. Tari topeng juga sangat terkenal di daerah itu dan daerah sekitarnya. Saat ini cerita ini masih hidup dan masih dijaga keseniannya hingga saat ini oleh anak muda maupun orang tua di sana. Dari pengalaman menggali cerita rakyat di Desa Jambuir, Kecamatan Kromengan, saya mempelajari bagaimana pentingnya menjaga cerita rakyat, mempercayai mitos-mitos yang ada di sana, serta terus melestarikan agar budaya dan keseniannya tidak hilang. Yang menjadi harapan saya, cerita lokal seperti ini tidak hanya dikenang, tapi juga diwariskan secara efektif kepada generasi muda, karena di balik setiap kisah rakyat ada nilai-nilai leluhur, kearifan lokal, dan identitas budaya yang membentuk jati diri masyarakat. Mahasiswa bisa menjadi agen dokumentasi dan promosi budaya lokal dengan kemampuan teknologi dan media yang mereka miliki. Cerita rakyat bisa diangkat dan bentuk video, podcast, atau tulisan yang menarik untuk generasi sekarang.
Untuk guru, memiliki peran strategis dalam menanamkan nilai budaya sejak dini. Cerita rakyat bisa dijadikan bahan ajar yang menyenangkan sekaligus mendidik agar anak-anak tidak melupakan asal-usul mereka. Bagi pemerintah desa pun sangat penting, karena mereka adalah penjaga langsung warisan budaya ini dengan membuat program pelatihan, festival budaya, atau lomba cerita rakyat. Mereka bisa menghidupkan kembali minat mahasiswa terhadap cerita lokal maupun cerita masyarakat.